What is your name? My name is Mayumi Somea. Kamu suka narkoba ya? Polisi macam apa kamu? Polisi palsu kamu! Diam kamu! Juliet. All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Bali, Jumat 25 September 2009, lewat tengah malam, sekira jam 1 waktu Indonesia Tengah. Bu, kopinya satu, Bu. Nggih, Bi. Lagi tugas malam, Bi. Iya, seperti biasa lah, tugas malam. Niki kopinya, Bli. Ya, makasih. Bli. Ya, Di Bali ini banyak turis yang nggak pakai helm. Malah banyak juga nggak punya SIM. Apa Anda ada tilang buat mereka? ada. Kalau operasi lalu lintas, banyak kok mereka yang kena tilang. Tapi pada nggak kapok-kapok mereka itu. Jadi mau dikasarin, kita salah. Nggak dikasarin, mereka pada cuek. Polisi serba salah. Beli, ya tuh dapat yang lebih juga. Waduh, bahaya tuh. Bawa. Jadi semuanya berapa? 10.000 ya? Mayumi Somea dan Igede Putu Astawa berboncengan motor. Keduanya tak pakai helm. Sontak David Goltar Wicaksono alias David mengejar. Selamat malam, Pak. Ya, ada apa, Pak? Kenapa kalian tidak menggunakan helm? Nggak ada apa-apa, Pak. Saya cuma mau ke situ, dekat. Kalian tahu, kalian sudah melanggar lampu-lampu lalu lintas. Saya tahu, Pak, tapi saya buru-buru ya, Pak. Berhenti! Di kawasan Pantai Kuta depan Hotel Istana Rama, David menegur Mayumi dan Gede Putu. Namun, Gede Putu cuek. Sesampainya di perempatan Jalan Melasti dan Jalan Legian Kuta menuju Hotel Prani, keduanya kembali dihentikan David. Dan lagi-lagi, teguran David tidak digubris. Kami buru-buru, ini sudah malam. David mengeluarkan dompet, isinya lencana polisi. Kamu tahu saya polisi. Kepada Gede Putu, tudingan serius dilontarkan. Pemakai narkoba, Kamu suka narkoba ya? Enggak, Pak. Saya enggak pakai narkoba. Kamu TO ya? Enggak, Pak. Saya enggak pakai narkoba. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini, Pak. Saya orang sini. What is your name? My name is Mayumi Somea. Dia tinggal di mana? Itu depan Hotel Prani. You go to your hotel. Kamu ikut dengan saya. Ayo. Mayumi diperintahkan pulang ke Hotel Prani, sedangkan Gede Putu dibawa David arah Jalan Majapahit dekat kuburan. Di mana ini, Pak? Sekarang kamu tunggu di sini.
Saya akan menemui teman saya di pantai kita. Sekitar 15 menit saya akan kembali. Jangan coba-coba untuk kabur. Kalau kamu kabur, saya akan cari kamu. Iya, Pak. Dan apabila saya datang kembali, kamu ada. Berarti kamu bukan Theo. David menurunkan putu gede di pinggir jalan, diminta menunggu sembari diancam. Lalu David buru-buru meluncur ke Hotel Prani. Selamat malam. Malam. Saya anggota polisi dari Polda, ingin bertemu teman dari laki-laki yang saya bawa tadi untuk dimintai keterangan. Siapa, Pak? Tamu di sini wanita orang Jepang. Di Hotel Prani, untuk meyakinkan staf hotel Imade Budiana bahwa dirinya polisi, David menunjukkan lencana polisi dalam dompet hitam. Rika, kamu udah makan? Belum, ntar aja sore. Kamu lapar nggak? Aku lapar nih. Cari makan yuk, bentar lagi. Yaudah, bentar ya. Ya. Mayumi, siapa itu? Aku juga nggak tahu. Aku bukain dulu ya. Apakah ini benar kabarnya? Silakan. Saya dari kepolisian. Kamu harus ikut dengan saya karena teman kamu terlibat narkoba. Apa? Rika, Putu Gede sudah ditangkap polisi karena telah menggunakan narkoba, Rika. Jadi, aku harus ikut polisi ini. Ternyata David hendak menjemput paksa Mayumi. Sekarang Nona ikut saya. Mari. Rika, Pegang saya. no! 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 Mayumi dibonceng. Motor lewat jalan samping jembatan Jalan Patih, Delantik, tembus ke Jalan Dewi Sri. Di jalan dekat sawah, David menyuruh Mayumi turun motor. Mayumi dilecehkan. David sempat hendak memperkosa. No! No! Mau apa kamu? You sit down. Disinilah barang-barang Mayumi dirampas pria yang mengaku polisi ini. Beruntung, Mayumi berhasil kabur. Berhenti kamu. Jangan kabur kamu. David yang gagal melampiaskan syahwat memacu motornya kembali ke Hotel Prani. Help me! Help! Help! Ya Pak, antarkan saya ke kamar yang tadi. Ini penting. Iya. Tolong sampaikan ke tamu di kamar ini bahwa temannya yang bernama Mayumi terlibat karena narkoba. Dia harus ikut dengan saya untuk diperiksa. Saat itu sekira jam 3 dini hari. David minta diantar staf hotel Imade Budiana ke kamar Mayumi Sumeya. Selamat pagi, Mas. Saya ingin beritahukan bahwa teman Anda yang bernama Mayumi ditangkap polisi karena terlibat narkoba. Betul kan? Mayumi? Betul. Mayumi! Oh no! Nona harus ikut dengan saya. Mari. Ternyata Rika Sano, teman sekamar Sumeya, yang kali ini jadi sasaran. David sempat bingung cari tempat eksekusi
Ia membawa Rikasano berkeliling di seputaran Central Park Kuta dan Jalan Simpang Supermarket Gelail Kuta. Selanjutnya menuju Jalan Sunset Road, Dewa Ruci, balik ke utara menuju ke Jalan Mertana di Kuta. Dan akhirnya berhenti di areal tanah kosong di depan toko oleh-oleh Kampung Bali. Sekarang kamu turun. No! Cepat turun. Ayo cepat turun. Kurang ajar kamu! Polisi macam apa kamu? Dasar polisi palsu! Polisi palsu kamu! Diam kamu. Disinilah Mau kemana kamu? David Raja. Rikasano dianiaya. Rikasano diperkosa. Rikasano dicabut nyawanya. Rajapati pembunuhan. Help me please! Rikasano mati. Bagaimana nasib Mayumi Sumea? Gerangan siapa David Goltar Wicaksono ini? Help me! Help! Perempuan yang saya bawa tadi memiliki senjata api. Saya minta kunci kamar yang tadi untuk saya geledah. Bapak tunggu di sini saja, biar saya yang ke kamar. David membunuh Rikasano si turis Jepang. Setelahnya, David datang lagi ke hotel korbannya menginap. Tujuannya menggeratak barang berharga milik dua turis Jepang. Coba menghilangkan jejak kejahatan, David membuang beberapa barang termasuk paspor korban di dermaga Pelabuhan Benoa, juga kemeja dan celana panjangnya yang terbercak darah korban. David lantas pulang ke kosnya di Jalan Raya Pemogan, Gang Taman nomor 8A, Denpasar Selatan. Tolong! 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 Sementara itu, Mayumi tertatih-tatih payah mendatangi Hotel Niki. Mayumi Sumea lolos dari kebiadaban David Goltar Wicaksono. Mbak, ada apa mbak? Kesaksian Mayumi pada polisi menjadi data kunci penyelidikan. Saya mau dirampok, Mas. Dirampok? Dirampok di mana? Saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu. Bagaimana ceritanya? Jadi awalnya saya itu diberhentikan oleh seorang polisi, Mas. Soalnya saya itu nggak pakai helm. Tapi saya nggak tahu kalau polisi itu sampai ngikutin saya ke hotel saya, Mas. Terus dia maksa saya untuk ikut, Mas. Tapi nggak tahu ya saya mau diperkosa sama dirampok, Mas. Bawa kemana? Saya juga nggak tahu, Mas. Dia cuma bilang kalau teman saya tadi itu dibawa dia karena dia itu terlibat kasus narkoba, Mas. Ya sudah, nanti kamu ceritakan semuanya ke polisi, ya. Sebentar lagi polisi datang.
Tapi saya takut, Mas. Tapi saya takut Mas, orang itu bakal kesini lagi, Mas. Saya takut orang itu kesini lagi, Mas. Saya takut Halo, orang itu Pak kesini lagi, polisi. Mas. Saya mau lapor, Pak. Kalau di sini ada kasus pemerkosaan, Pak. Iya, Pak. Senin 28 September 2009 sore sekira pukul 4. Aroma busuk santer meruap dari lahan kosong di sebelah timur restoran The Talas, Jalan Mertanadi, Banjar Abian, Base Kuta. Ya beli, siapa yang buang sampah sini? Itu jangan-jangan mayat sih. Sang pemilik resto, IGD Arwinata Karuan saja resah. Iya, kesana. Dasar beli. Ada tas wanita rupanya. Coba buka beli. Wow, ada alas kosmetik. Ada mayat. Iya bener mayat. Ah, bener. Rupanya ada yang buang mayat. Ayo pulang, lapor polisi. Yuk kita lapor ke sini, yuk. Sumber bau busuk itu adalah jasad Rika Sano. Polisi bekerja menyigi. Jasad Rika Sano diidentifikasi. Dihimpun segala barang bukti. Mayumi Sumea, teman Rika Sano, Imade Budiana, staf Hotel Prani Legian, dan Putu Gede Arya, seorang pemandu wisata, dimintai keterangannya. Polisi lantas menggambar sketsa wajah dan ciri-ciri tersangka. Sketsa yang ternyata mengarah pada seorang residivis bernama David Goltar Wicaksono. Kejahatan yang dilakukan David akhirnya terbukti. Sebuah gawai pemutar musik dan video MP4 player ditemukan di lokasi pembunuhan Rika Sano. Isinya adalah foto-foto diri David. Si pemilik, David Goltar Wicaksono, tak lagi bisa berkutik. Kami melakukan penangkapan di Kepanjen Malang. Adapun tersangkanya adalah seorang laki-laki namanya David, usianya 26 tahun. Modusnya adalah melakukan kekerasan untuk mendapatkan uang. Tapi yang dirampok ya, melakukan perampokan, dan korbannya ini spesialis wanita. Penelusuran kami, pengecekan laporan polisi yang ada di Polres Denpasar ini, si David telah melakukan kejahatan sebanyak 6 kali. Dalam kurun waktu 6 bulan, dan semua korbannya wanita. Dalam setiap aksinya itu diiringi dengan pelecehan seksual. Bahkan korban yang kelima sebelum terjadinya dengan warga Jepang ini, itu adalah salah satu yang sampai sekarang cacat dan hilang ingatan. David yang melarikan diri ke Malang, Jawa Timur, akhirnya ditangkap saat berada di gerai handphone di Jalan Raya Kepanjen. Polisi tangkap polisi. Tidak, karena ternyata David adalah polisi gadungan.
Itu menggunakan seragam polisi atau rompi? Tidak menggunakan seragam polisi, tetapi menggunakan jaket rompi yang ada inisial polisinya. Sama lencana dan? Sama lencana tanda kewenangan yang dia dapatkan dari pamannya yang sudah meninggal. Apa digunakan untuk apa itu? Digunakan untuk menyatakan bahwa saya anggota Polda Bali. Nah itu untuk meyakinkan korbannya bahwa dia itu polisi. Senin 3 Mei 2010, Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya menjebloskan David Goltar Wicaksono ke dalam bui. 20 tahun untuk si polisi pura-pura sang pembunuh perempuan Sakura.